Ya, pemirsa, Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem karena keputusan sepihak menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Mereka menganggap Anies Baswedan pengecut dan geram mencopot baliho bergambar pasangan Anies AHY. Partai Demokrat geram dan marah setelah Anies Baswedan menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB. Partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono ini merasa dikhianati oleh Nasdem dan Anies Baswedan. PKB dan Nasdem mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Padahal sebelumnya Anies mengajak AHY sebagai calon wakil presidennya. Jelas ini adalah suatu bentuk pengkhianatan dan bentuk praktek politik yang tidak punya etika, ya, yang sangat-sangat tidak pantas. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik selama ini, ya, dalam 1 tahun berupaya menjalin koalisi, menjalin kesepahaman dan kebersamaan gitu, dengan berbagai tentunya kesepakatan-kesepakatan yang telah kami capai gitu. Tapi ternyata tahu-tahu di ujung mendekati pendaftaran tinggal 5 atau 6 minggu lagi, mendadak beberapa hari lalu, tepatnya sebenarnya tadi dini hari nih, kami baru dengar dari Pak Sudirman Said, ya, timnya Capres, bahwa Nasdem dan PKB telah bersepakat untuk mendukung Mas Anies Baswedan sebagai baca pres dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Gitu. Sudah terang dan jelas, ini adalah bentuk praktek politik yang sangat tidak pantas dan tidak beretika, tindakan sepihak yang menurut kami pengkhianatan gitu. Tak hanya merasa dikhianati, salah seorang kader Partai Demokrat, Andi Arief, bahkan menyebut Anies Baswedan sebagai pengecut yang ditulis dalam cuitan akun Twitternya. Tak sampai di situ, kegeraman dan kekecewaan Partai Demokrat atas keputusan Anies Baswedan berduet dengan Muhaimin Iskandar terus berlanjut. Di Jakarta, baliho gambar pasangan Anies bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diturunkan. Penurunan baliho bergambar Anies Baswedan juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Menurut kader Partai Demokrat, hal itu merupakan instruksi dari pengurus DPP Partai Demokrat. Sesuai dengan instruksi dari DPP, kami menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan. Sekali lagi, DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur sesuai dengan press release yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan sejak saat ini. Adanya kesepakatan menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 mengancam hubungan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan terpecah. Di koalisi ini telah sepakat mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono digadang-gadang menjadi cawapresnya, meskipun hingga saat ini belum ada pengumuman secara resmi. Tim TV One mengabarkan. Ya, hari ini pemirsa, Partai Demokrat melakukan rapat konsolidasi terkait apa saja yang dibicarakan dalam rapat Partai Demokrat di Cikeas. Akan saya tanyakan langsung kepada reporter Yohanes Leonardo di sana. Leonardo, apa saja yang menjadi pembicaraan dalam rapat Partai Demokrat siang ini? Ya, selamat siang, Sofian dan juga pemirsa. Saat ini situasi terkini dari rumah kediaman dari Ketua Majelis Tinggi dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini masih belum banyak aktivitas, namun memang di belakang kami ini baru saja sampai Ketua BPOK Partai Demokrat Herman Heron yang sampai beberapa waktu yang lalu dan baru saja akan masuk ke dalam dan sedang memberikan sedikit keterangan kepada awak media dan terkait poin-poin pembahasan apa saja yang nantinya kemudian akan dibahas dalam rapat majelis tinggi yang akan berlangsung pada sore hari nanti di Cikeas, Jawa Barat ini. Kami masih menantikan terkait statement langsung daripada pimpinan-pimpinan partai, namun yang jelas hingga saat ini yang akan menjadi poin pembahasan ialah tentunya polemik dari pencalonan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang kemarin dideklarasikan secara sepihak begitu oleh Partai Nasdem, di mana kemudian juga Anies Baswedan bakal calon presiden ini akan dipasangkan begitu dengan Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai
PKB yang akan dideklarasikan sore nanti di Surabaya pada sekitar pukul 3 sore nanti. Dan terkait aktivitas juga masih menunggu terkait apa saja dan siapa saja yang akan datang. Namun yang jelas memang pimpinan-pimpinan mulai dari majelis juga dewan-dewan pertimbangan partai juga akan hadir di Cikeas, Jawa Barat. Dan persiapannya sendiri di dalam ini sudah ada pembersihan, begitu juga ada audio yang sudah dicek sejak siang hari tadi, bahkan sejak pagi hari tadi dipersiapkan di lapangan di dalam di Pendopo untuk kemudian nanti akan berlangsung konferensi pers ataupun juga pemberian keterangan dari Partai Demokrat terkait poin-poin apa saja yang kemudian dibahas dan menjadi keputusan Partai Demokrat terkait masa depan partai dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Apakah akan tetap mendukung tegak lurus kepada Anies Rashid Baswedan atau mungkin berpindah ke haluan yang lain. Namun memang untuk sikap dari anggota koalisi lain yaitu Partai PKS sendiri memang tetap tegak lurus dengan Anies Rashid Baswedan, tetap mendukung dalam Pilpres 2024 mendatang. Dan tentunya untuk Demokrat sendiri kemarin merasa dikhianati begitu oleh pimpinan Partai Nasdem Surya Paloh yang kemarin secara sepihak kemudian juga memilih Caimin atau Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Demikian, Sofian. Baik, Leonardo langsung melaporkan dari Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Berikutnya pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyambut baik tawaran kerjasama Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Ya, hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait usai rapat pleno yang digelar di kantor DPP PKB Jakarta Pusat. Namun Jazilul menyatakan finalisasi kerjasama PKB dan Partai Nasdem akan dibahas lebih lanjut dalam rapat yang lebih luas di Surabaya, Jawa Timur sore ini. Dalam rapat tersebut, PKB juga akan meminta masukan dari para kiai mengenai duet Anies Caimin. Meski demikian, Jazilul enggan membocorkan kapan pasangan Anies Caimin akan dideklarasikan. PKB masih menunggu keputusan dari rapat sore hari ini. Berikan sign bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas. Baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB. Nanti, termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan Pak? Hari ini Pak? Betulkah hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang, Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Gus Jazil, ini artinya bahwa ada Dewan Syuro kompak begitu ya menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR. Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot. Masing-masing juga memberikan argumentasi baik dari Syuro maupun Tamfid, alot, dan pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi santai wacana duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres. Sementara itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta semua pihak bersabar menunggu perkembangan rencana duet Anies Muhaimin. Munculnya wacana duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar ditanggapi santai oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam politik, Prabowo menilai sebagai hal yang wajar. Namun, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju tersebut enggan menjelaskan lebih lanjut.
Ya inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak menampik adanya kemungkinan duet Anies Muhaimin yang terbuka lebar. Namun, Surya Paloh meminta masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut. Arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini. Keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Selain itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Al-Muzamil Yusuf angkat bicara mengenai wacana duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Dalam rilis yang dikeluarkan, PKS menyatakan menghormati setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro 8 bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. PKS juga berpegang kepada kesepakatan sebelumnya bahwa bacawa pres ditentukan oleh Anies. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, DPP PKB akan menggelar rapat pleno bersama seluruh DPW PKB di tanah air di kantor DPW PKB Jawa Timur. Kabar selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, usai muncul wacana dipasangkannya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres, DPP PKB akan menggelar rapat pleno bersama seluruh DPW PKB di tanah air yang dilaksanakan di kantor DPW PKB Jawa Timur di Surabaya. Rencananya ada 100 peserta rapat pleno akan hadir dalam kegiatan hari ini, mulai dari pengurus DPP dan pengurus DPW setanah air. Rapat pleno untuk melakukan finalisasi capres dan cawapres yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pilpres 2024, termasuk membahas isu yang sedang menjadi pembicaraan dalam beberapa hari terakhir ini. Sementara rapat pleno sendiri baru akan digelar pada pukul 3 sore nanti. Ya, lalu bagaimana jalannya rapat pleno PKB di Jawa Timur? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Farah Manhila yang ada di sana. Farah, apakah rapat pleno PKB membicarakan salah satunya duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Farah? Iya, Sofyan, memang itu menjadi salah satu agenda yang dirapatkan pada hari di rapat pleno di Geraha Gus Dur, Jawa Timur. Tapi memang sebelum rapat pleno dimulai, ini ada pelaksanaan rapat pleno DPC yang digelar oleh Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar yang baru saja dimulai sejak pukul 2:30 siang tadi, dan rapat pleno DPC ini diikuti oleh 34 peserta dari perwakilan masing-masing kabupaten kota yang dihadiri oleh Ketua DPC Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Dan masing-masing peserta atau Ketua DPC ini diminta untuk memberikan gagasannya dan masukannya terkait capres maupun cawapres yang akan berkoalisi dalam pemilu 2024 dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW Jawa Timur yaitu Abdul Halim Iskandar, pemirsa, yang sejak pagi tadi sudah hadir mengenakan pakaian Jawa, kemudian berganti menjadi pakaian seragam untuk memimpin rapat. Sayangnya pemirsa, kami tidak bisa memantau langsung jalannya rapat pleno DPC karena memang rapat DPC ini diselenggarakan secara tertutup. Namun setelah rapat DPC ini selesai, Gus Halim akan memberikan atau menyampaikan statementnya dari hasil rapat DPC sebelum akhirnya berlanjut ke rapat finalisasi atau rapat gabungan DPP PKB di lantai 3, tepatnya di aula kantor DPW Jawa Timur. Dan pemirsa, selain hadir tadi Abdul Halim Iskandar yang merupakan Ketua DPW PKB Jawa Timur, tadi juga sudah hadir
Muhammad Hanif Dakiri yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP PKB, dan kemudian tadi juga sudah hadir Wakil DPRD Jawa Timur Anik Maslahah yang tadi saya sempat wawancarai. Anik Maslahah mengatakan bahwa ia memberikan dukungan penuh terhadap pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin dalam pemilu 2024 karena dinilai memiliki etos kerja yang baik, memiliki sepak terjang yang bagus dan juga sama-sama masih muda, yang artinya mewakili mayoritas pemilih dalam pemilu 2024. Anik Maslahah ini meyakinkan kami bahwa memang pasangan Anies dan juga Gus Imin ini cocok untuk memajukan Indonesia. Sementara itu informasi dari Surabaya, Sofyan. Faraman Hilal langsung melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengucapkan selamat atas kabar pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ucapan selamat tersebut dilontarkan usai mendapatkan penghargaan sebagai newsmaker di salah satu stasiun TV. Ganjar Pranowo memberikan ucapan selamat atas dipilihnya Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Bakal capres yang diusung PDIP ini juga meminta masyarakat bersabar terkait pengumuman cawapres yang akan mendampingi dirinya untuk maju sebagai capres-cawapres. Mungkin agar tidak menyinggung perasaan orang, sehingga kalau itu lebih baik. Pak, hari ini soal Pak Anies sama Caimin, Pak. Apa? Pasangan capres-cawapres Anies. Selamat. Oh, belum. Pak, hari ini deklarasi sama RK nggak, Pak? Sabar. Pak Ganjar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Presiden Joko Widodo mengungkapkan isi pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem tersebut hanya pertemuan biasa. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tanda-tanda terkait koalisi yang pecah, Pak. Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Pemirsa, Kabar Pemilu akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda sesaat lagi. Pemirsa, Bacapres Anies Baswedan dalam kunjungannya ke Jombang menyempatkan diri sowan kepada Ibunda Muhaimin Iskandar. Setelah berziarah ke makam Kiai Haji Bisri Syamsuri kakek Gus Dur, salah satu pendiri NU, serta makam Kiai Haji Muhammad Iskandar, ayahanda Caimin, Anies Baswedan langsung menuju kediaman Ibunda Muhaimin. Rumah Muhasona Iskandar Ibunda Caimin tidak jauh dari lokasi Ponpes Mambaul Ma'arif Den Anyar Jombang. Sejumlah keluarga dan pengurus pondok pesantren Mambaul Ma'arif turut mendampingi Anies sowan dengan Ibunda Caimin. Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit. Anies tidak menemui wartawan yang telah menunggunya, namun Kiai Haji Abdul Salam Sohib menjelaskan pertemuan Anies dengan Ibunda Caimin adalah minta doa restu agar hajat Anies terkabulkan. Ya, pemirsa, Ganjar Pranowo kembali berpamitan dengan warga untuk menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan saat bersama relawan kebencanaan di Klaten. Bakal calon presiden 2024 yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disambut antusias warga saat mengikuti jalan sehat di alun-alun Klaten, Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar juga berkesempatan menyaksikan pengukuhan relawan kebencanaan desa di Kabupaten Klaten. Ganjar sekaligus berpamitan pensiun dari jabatan Gubernur Jawa Tengah. Saya nggak tahu berapa puluh ribu yang hadir, dan saya senang karena masyarakat semuanya demen olahraga, semuanya sadar menjaga kesehatan. Dan sambutan yang luar biasa inilah momentum saya bisa pamitan dengan mereka dan mengharukan karena saya cukup dekat dengan masyarakat yang ada di Klaten. Ganjar mengapresiasi keberadaan relawan kebencanaan yang telah dibentuk pemerintah Kabupaten Klaten. Keberadaan relawan sangat penting sebab Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah rawan bencana. Dari Klaten, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One mengabarkan.
Baca Pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menyambangi markas DPP Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Dewan Partai Golkar Pembina Abu Rizal Bakri menyambut kehadiran Prabowo Subianto. Sejumlah petinggi Partai Gerindra juga turut mendampingi kehadiran Baca Pres Koalisi Indonesia Maju di markas DPP Golkar. Secara mengejutkan, Erlangga Hartarto menyerahkan hadiah kepada Prabowo berupa seekor kuda. Prabowo Subianto hadir sebagai pembicara dalam kuliah umum di Golkar Institute sesuai jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo menyampaikan materi bertema kebangsaan, yaitu menjawab tantangan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini. Ya, kalau dari kami jelas ini adalah suatu bentuk pengkhianatan dan bentuk praktek politik yang tidak punya etika. Saksikan Kabar Petang pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Saya Muhammad Sofyan. Terima kasih, sampai jumpa.